Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari sebuah novel karya Elizabeth Gilbert berjudul Eat, Pray, Love. Film dengan judul yang sama ini diperankan oleh Julia Roberts. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, ada baiknya buat skip di sini buat kalian yang nggak mau kena spoiler konten. Dan buat kalian yang mau lanjut, silahkan subscribe channel ini buat nunjukin dukungan kalian. Oke, let's check this out. Film dibuka di sebuah desa kecil di Bali. Elizabeth memasuki sebuah tempat untuk bertemu dengan Ketut liar, seorang dukun yang sangat disegani di sana. Ketut meramalkan jika Liz akan memiliki umur panjang, banyak teman, pengalaman, dan juga akan menikah 2 kali. Pernikahan yang panjang dan juga pendek. Dia juga meramalkan jika Liz akan kembali lagi ke Bali suatu saat nanti. Sebelum Liz pergi, Ketut memberikan sebuah gambar, dan ia pun menasihati Liz, jangan melihat dunia dengan kepalamu, tapi lihatlah dengan hatimu. Dengan begitu, kau akan bertemu dengan Tuhan. Lalu scene berpindah pada kehidupan Liz di New York. Dia sedang berada di pesta dengan suaminya Steven dan temannya Delia. Sepulang dari pesta, Liz dan Steven membahas tentang orang-orang yang telah mereka temui di pesta. Sampai pada akhirnya, Steven berkata bahwa dia ingin melanjutkan sekolahnya dan mengambil gelar master. Liz pun terkejut mendengar rencana mendadak suaminya itu. Diceritakan bahwa Steven adalah orang yang tidak konsisten dan seringkali berganti-ganti pekerjaan sesuka hatinya. Sedangkan Liz tidak menyukai orang yang tidak berpendirian. Hingga akhirnya, setelah pesta, Liz merenung, apakah pernikahannya adalah hal yang benar-benar ia harapkan? Lalu Liz pun berdoa pada Tuhan, sebuah hal yang telah lama tak ia lakukan. Dan ia meminta petunjuk pada Tuhan atas masalah yang ia hadapi. Setelah itu, Liz memutuskan untuk bercerai dengan Steven walaupun sudah menikah selama 8 tahun. Kemudian, Liz menumpang di rumah Delia untuk beberapa saat. Kemudian dia dan Delia menonton sebuah drama. Aktor drama itu bernama David, dan ketampanan David langsung menarik perhatian Liz. Sepulang dari menonton drama, Liz kembali bertemu dengan David, dan mereka pun mengobrol serta menjadi semakin dekat. Lalu mereka pergi ke rumah David. Di sana terlihat jika David sangat mengagumi dan fanatik dengan kebudayaan India. Dia juga taat dengan kepercayaan Hindu. Diceritakan jika dia ingin pergi ke India untuk menetap di ashram dan mencari Tuhan. Hubungan Liz dan David menjadi semakin intens. Dia menjalani kisah asmaranya dengan David yang sederhana, mengikutinya melakukan pemujaan, dan memutuskan untuk tinggal bersama. Semuanya berjalan bahagia, sampai akhirnya hubungan mereka mulai monoton, dan semua hal yang tadinya sangat menyenangkan dilakukan bersama, menjadi sangat membosankan. Bahkan mereka tak lagi melakukan seks di hubungan mereka. Mereka menjadi sering bertengkar, dan tak lagi saling memahami satu sama lain. Pada suatu hari, Liz membuka boxnya dan menemukan sebuah buku tentang Bali yang berisi gambar yang diberikan oleh Ketut. Kemudian dia menemui Delia dan berkata bahwa dia akan pergi ke Italia, lalu pergi ke India, dan akan menghabiskan akhir tahun di Bali. Delia mencoba memberi nasihat pada Liz bahwa dia tak perlu melakukan semua itu. Namun Liz sudah yakin dengan keputusannya. Sepulang dari tempat Delia, Liz mengemasi barangnya dan meninggalkan David. David hanya bisa menatapnya pergi dari hadapannya. Ketika Delia mengantar Liz ke bandara, dia berkata bahwa dia pun berharap untuk bisa mengambil keputusan seperti Liz. Mungkin ketika anaknya berusia 10 tahun. Dia akan berpisah dengan suaminya. Liz cukup kaget mendengar hal itu, karena di matanya, pernikahan Delia dan suaminya tampak baik-baik saja.
Lalu sampailah Liz di Italia. Di sana dia pun menyewa sebuah rumah yang sangat sederhana. Ketika Liz berkeliling kota, dia memasuki sebuah coffee shop dan kesulitan memesan minuman karena tempat itu sangat penuh. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sophie yang membantunya memesan kopi. Sejak saat itu, mereka pun berteman dan Sophie memperkenalkan Liz dengan beberapa temannya. Mereka semua dengan sangat baik hati mengajari Liz bahasa Italia dan juga kebudayaannya. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Pada suatu pagi, ketika sedang sarapan, Liz kembali mengingat saat David mengatakan bahwa dia ingin tetap bersama Liz meskipun mereka tak merasakan kebahagiaan dan selalu bertengkar. Sebuah pemikiran yang justru memantapkan Liz untuk meninggalkannya. Kemudian, dia menulis email ke David untuk mengucapkan perpisahan secara pantas. Dia pun menjelaskan bahwa dia telah bulat dengan keputusannya karena mereka berdua pantas bahagia dengan jalannya masing-masing. Keesokan harinya, Liz ikut merayakan Thanksgiving dengan teman-temannya sebagai perpisahan sebelum dia meninggalkan Italia. Liz bersyukur karena Tuhan telah mempertemukannya dengan teman-teman yang sangat baik dan saling menjaga satu sama lain. Setelah itu, Liz pun pergi ke India. Dia harus melewati jalanan India yang sibuk sebelum sampai ke ashram tempat dia mencari Tuhan. Sesampainya di ashram, Liz langsung mengikuti pemujaan di sana, meskipun dia tak mengerti doa apa yang dipanjatkan oleh orang-orang itu. Di sana ada Richard, seorang pria dari Texas yang memperhatikan Liz. Selesai pemujaan, Liz pun ketiduran. Dan dia dibangunkan oleh Richard yang langsung menyindirnya karena tertidur saat meditasi. Diceritakan bahwa semua orang yang tinggal di sana harus melakukan seva atau kerja bakti tanpa pamrih. Begitu juga dengan Liz. Dia pun mengepel lantai bersama beberapa orang lainnya, dan dia berkenalan dengan seorang gadis muda bernama Tulsi. Dia menceritakan bahwa orang tuanya berusaha menikahkannya walaupun usianya baru 17 tahun. Semacam sebuah tradisi untuk menikah muda di sana. Namun Tulsi sebenarnya tak menyetujui hal itu. Keesokan paginya, Liz harus bangun pagi-pagi dan mengikuti pemujaan. Namun dia tak dapat mengikuti pemujaan itu dengan baik. Dia pun segera menyadari bahwa dia tak cocok dengan semua ritual itu. Bahkan ketika Liz berusaha bermeditasi, dia tak dapat mengosongkan pikirannya dan tak mampu berkonsentrasi sama sekali. Kemudian, dia bertemu kembali dengan Richard, dan Richard menyuruh Liz untuk mengontrol pikirannya. Liz pun mengatakan bahwa dia telah mencobanya. Richard pun memintanya berhenti mencoba, namun dia harus sepenuhnya menyerahkan diri supaya terbebas dari semua masalah dan bisa mengontrol pikirannya. Beberapa hari kemudian, Richard mengajak Liz untuk berbicara. Dia pun menyarankan Liz untuk membersihkan semua ruang dalam pikirannya dari pernikahannya yang gagal dan juga hubungannya yang tak berhasil, agar ada cukup ruang supaya Tuhan bisa masuk pada dirinya dan mengisinya dengan kasih sayang yang lebih banyak dari yang pernah Liz impikan. Pada keesokan harinya, Liz mulai melakukan pemujaan kembali, dan dia mulai bisa mengikutinya sambil memperhatikan Tulsi. Pada hari pernikahan Tulsi, Liz dan Richard turut hadir di sana. Pernikahan itu sangatlah meriah, namun Tulsi tampak tak bahagia. Pada saat acara tari-tarian, Liz kembali mengingat ketika dia berdansa dengan Steven. Setelah itu, Liz bertemu dengan Tulsi dan mendoakan Tulsi agar dia bahagia dengan pernikahannya. Tulsi pun sangat berterima kasih dan berusaha untuk mewujudkannya. Sepulang dari pernikahan Tulsi, Richard menceritakan pada Liz
bahwa dulu dia adalah seorang pemabuk. Pada suatu hari, dia menyetir dalam keadaan mabuk dan hampir menabrak anaknya yang berada di pinggir jalan. Istrinya melihat kejadian itu dari jendela. Dan pada keesokan paginya, istrinya telah membawa anaknya pergi karena ia tak mau kejadian seperti itu terjadi lagi. Dan sekarang, sudah 10 tahun sejak hal itu terjadi, namun Richard masih merasa bersalah karena melewatkan masa pertumbuhan anaknya. Sekarang dia masih berusaha untuk memaafkan dirinya sendiri. Richard menceritakan semua itu sambil menangis. Dia pun meminta Liz untuk mencoba memaafkan dirinya sendiri supaya dia bisa hidup lebih baik lagi. Setelah Richard pergi, Liz membayangkan dia berdansa kembali dengan Steven. Dia pun mencoba melepaskan semua rasa sakit yang ia alami dalam pernikahannya. Beberapa hari kemudian, Richard pun kembali ke negaranya. Liz pun mengantarnya ke tepi jalan sambil menangis. Kemudian Liz ditunjuk sebagai pemandu untuk puluhan pemuja yang datang dari seluruh dunia selama 10 hari. Pada saat menjalankan tugasnya, dia justru dapat menemukan apa yang ia cari. Ia pun meyakini bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Kemudian, dia pun meninggalkan India dengan hati yang lebih bahagia. Beberapa hari kemudian, Liz telah ada di Bali. Di sana dia mengunjungi Ketut liar. Namun ternyata, Ketut tak bisa mengingatnya. Sampai dia menunjukkan gambar yang pernah Ketut berikan padanya. Barulah Ketut mampu mengingatnya. Wajahnya sangat sumringah setelah dia mengingat Liz. Dia sangat heran karena terakhir kali Liz datang padanya, dia terlihat sangat sedih. Namun, sekarang dia terlihat lebih bahagia. Kemudian Liz pun menceritakan bahwa ia telah mengalami banyak sekali hal dalam hidupnya. Keesokan harinya, Ketut meminta Liz untuk mulai menjaga keseimbangan hidupnya. Pagi-pagi, dia harus melakukan meditasi sesuai yang ia pelajari di India. Pada siang hari, dipersilahkan menikmati indahnya Bali. Dan di sore hari, Liz diminta untuk menemui Ketut. Serta di penghujung hari, dia harus melakukan meditasi yang sederhana, duduk tenang, dan tersenyum dengan wajah, hati, dan pikiran. Beberapa hari kemudian, ketika Liz berkeliling Bali dengan sepedanya, secara tak sengaja, dia tertabrak sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria Brazil bernama Felipe. Felipe menawarkan untuk membawa Liz ke rumah sakit, namun Liz menolaknya. Kemudian, atas saran Ketut, Liz menemui Wayan untuk mendapatkan pengobatan secara tradisional. Wayan adalah janda paruh baya dengan seorang putri bernama Tuti. Dia mengobati Liz sambil menceritakan kisahnya. Lalu datanglah Armenia, dan dia pun berkenalan dengan Liz dan mengajak Liz mengikuti pesta nanti malam. Pada malam harinya, Liz mendatangi pesta itu. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan Felipe. Felipe mendekati Liz dan meminta maaf karena telah menabrak Liz tempo hari. Tak berapa lama, Armenia datang, dan dia mengenalkan Liz pada seorang pria bernama Ian. Lalu Liz pun mulai berdansa dan minum banyak alkohol dengan Ian. Mereka bersenang-senang dan Felipe hanya memperhatikan mereka dari kejauhan. Keesokan harinya, Felipe mengajak Liz berkeliling Bali, melihat pasar, dan juga melihat orang-orang berdoa. Dan pada malam harinya, mereka makan malam di rumah Felipe. Pada hari berikutnya, Liz membawa Felipe ke tempat Ketut. Ketut pun membaca tangan Felipe dan mengatakan bahwa Felipe pernah bercerai dan memiliki 2 orang anak. Felipe sangat mencintai istrinya dan masih memiliki luka dari perceraiannya. Ketut mengatakan bahwa kunci dari kesembuhan adalah percaya, dan Felipe harus mulai berani untuk membuka hatinya. Beberapa hari kemudian, Liz menghabiskan waktu dengan Felipe dan putranya.
Felipe menangis ketika putranya harus kembali ke negaranya. Dan pada malam harinya, Felipe memberanikan diri untuk lebih dekat lagi dengan Liz. Mereka berdansa romantis dan menghabiskan malam bersama. Diceritakan bahwa selama 2 minggu mereka tak terpisahkan. Sampai ketika Liz bermeditasi, dia merasakan sakit di perutnya. Dia pun menemui Wayan. Dan Wayan mengatakan bahwa Liz mengalami sakit karena dia berhubungan seks berkali-kali setelah sekian lama tak melakukannya. Wayan pun mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar untuk sangat jatuh cinta pada permulaan hubungan, menginginkan terlalu banyak kesenangan, sampai akhirnya merasa bosan sendiri. Wayan menceritakan, dulu suaminya sangat kasar padanya, sampai putrinya memintanya untuk bercerai saja, padahal waktu itu umurnya baru 4 tahun. Sepulang dari tempat Wayan, Liz mengirim email pada teman-temannya. Dia menulis bahwa untuk ulang tahunnya yang akan datang, dia tak ingin mendapatkan hadiah. Namun ia ingin teman-temannya memberikan sumbangan untuk Wayan yang telah ia anggap seperti keluarga, agar Wayan dan Tuti bisa memiliki sebuah rumah, karena setelah perceraiannya, Wayan tak mendapatkan apapun dari suaminya dan harus hidup berpindah-pindah dengan anaknya. Kemudian, teman-teman Liz pun mengumpulkan sumbangan dan terkumpul 18.000 US dollar, dan Wayan dan Tuti sangat senang serta bersyukur mendapatkan sumbangan itu. Beberapa hari kemudian, Felipe membawa Liz ke pantai dan mengajak Liz untuk pergi menyeberang ke pulau dan mengajaknya tinggal di sana selama beberapa hari. Ketika Felipe mengatakan jika dia mencintai Liz dan ingin tinggal dengannya, Liz mulai merasa ragu dan menolaknya. Felipe berusaha membujuk Liz, tapi Liz tetap tak mau. Felipe berkata, ia memiliki luka yang sama dengan Liz. Namun yang menjadi perbedaan, Liz takut untuk jatuh cinta lagi. Felipe pun menanyai apakah Liz mencintainya atau tidak. Liz pun tak mampu menjawabnya dan pergi dari sana. Tak berapa lama, Liz menemui Ketut untuk memberikan kado perpisahan. Liz mengatakan bahwa Ketut telah menyembuhkannya dan membuatnya menjadi dirinya sendiri. Ketut berkata bahwa Liz sudah seperti anaknya dan ia ingin jika nantinya dia mati, Liz datang untuk menyaksikan kremasinya. Lalu Ketut menanyakan bagaimana hubungannya dengan pacarnya. Namun Liz menjawab bahwa dia telah putus karena dia tak bisa menjaga keseimbangan dirinya. Lalu Ketut berkata bahwa terkadang kehilangan keseimbangan untuk cinta adalah bagian dari menjalani kehidupan yang seimbang. Liz pun terdiam. Kemudian dia pergi untuk menemui Felipe di rumahnya, namun dia tak ada di sana. Liz pun meninggalkan catatan supaya Felipe menemuinya di dermaga. Lalu Felipe pun datang untuk menemui Liz. Liz memegang tangan Felipe dan berkata bahwa dia telah membuat keputusan. Dia mau menjalani hidupnya dengan Felipe. Lalu mereka pun berciuman. Dan film pun selesai. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Aku saranin kalian buat nonton full filmnya, karena banyak hal detail yang gak bisa aku rangkum di video ini. Dan pastinya, menonton full film akan memberikan kepuasan lebih bagi kalian. Dan akan sangat menyenangkan jika kalian mau mendiskusikan makna yang kalian dapat dari film ini di kolom komentar. Sekian video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you when I see you. Bye!